Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 133 sampai 134 atau episode 159 sampai 160, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan Lu Feng, Hong dan Dewa Guntur, menyaksikan kolisem pertarungan kapak, di mana saat itu pejuang Genji gugur, dan pejuang Hangs, memenangkan pertarungan tersebut. Kemudian mereka bertiga segera meninggalkan aula dan kembali ke dunia nyata dari jaringan semesta virtual. Di dalam ruang kendali kapal semesta, suasana hati Luo Feng dan saudara-saudaranya terasa berat. Alam semesta ini memang sangat brutal, gumam Dewa Guntur yang hanya bisa mengutuk. Luo Feng terdiam. Jangan repot-repot, tidak ada gunanya mengutuk, ucap Hong menggelengkan kepalanya, di mana ada cahaya, akan ada kegelapan, dan dengan kekuatan dan level, akan ada kompetisi. Bahkan di planet kecil seperti bumi, pembunuh, pelacur, pembohong, perampok, pejabat korup, scammer, tipe orang seperti apa yang tidak kita miliki, apalagi alam semesta yang sangat luas, ucap Hong. Luasnya alam semesta, hanya berarti orang yang lebih brutal dan licik. Namun, ada banyak lagi dengan cahaya di hati mereka, orang mengejar impian mereka. Ini jenisnya banyak sekali, dan mencakup segalanya. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah mempersiapkan diri dan melindungi komunitas kita di bumi. Hanya ketika kita menjadi orang yang kuat di alam semesta, kita memiliki kekuatan untuk benar-benar melakukan sesuatu. Adapun saat ini, jangan berpikir atau bertindak gegabah, ucap Hong menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Luo Feng dan Dewa Guntur mengangguk. Kapal tersebut terus terbang, dan setelah 8 jam terbang, kapal tersebut akhirnya mencapai koordinat alam semesta, yang gelap di dalam tata surya. Koordinat di sini benar-benar disamarkan oleh teknik ruang master planet Yunmo, maka kapal-kapal lain yang ingin datang ke sini, hanya bisa datang melalui lubang cacing, dan terbang untuk jangka waktu yang lama, sebelum dapat mencapai di sini. Sementara Luo Feng dan kelompoknya bisa dengan mudah melakukan perjalanan alam semesta. Setelah kapal alam semesta berhenti, ia kemudian mulai terlibat dalam perjalanan alam semesta, dan kembali ke tata surya asli mereka. Xin pun beralih ke China, di tahun 2063, tanggal 16 November pada larut malam pukul 22:08, sebuah kapal semesta segitiga memasuki bumi, mendarat di benua Asia, Cina, di kota pusat Jiannan, di atas langit kota Yangzhou. Hong dan Dewa Guntur sudah dikirim pulang lebih awal oleh Luo Feng ketika mereka tiba. Kota Yangzhou, halaman Westlake. Ketika Luo Feng, mengenakan baju besi campuran dan sepatu perangnya, telah tiba dengan pengawalnya Aogu di pintu masuk kastil, keluarganya telah menunggu setelah menerima berita sebelumnya, terutama dua putranya, Luo Hai dan Luo Ping, segera berteriak dengan semangat, dan berlari langsung menuju Luo Feng. Hahaha, Ping Ping, hai kecil, ucap Luo Feng memandangi keluarganya, senyum puas menyebar di wajahnya. Kalian telah jauh lebih berat dari sebelumnya, ucap Luo Feng sambil memeluk kedua putranya, dan tertawa bahagia. Ayah, zirahmu sangat keras. Ping Ping mengayunkan tinjunya dan meninju baju besi Lu Feng, dan mengetuk baju besi paduan Luo Feng. Kamu bahkan tidak berubah ketika kembali, ucap Su Xin yang berjalan menghampirinya, tersenyum, mengenakan benjolan logam ini. Aku sudah terbiasa memakainya di luar, tidak punya waktu untuk berubah, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Armor paduan itu memang sudah dipakai terlalu lama. Sebenarnya, sementara baju zirah di luar itu keras dan padat, itu masih sangat nyaman di dalam, tentu saja itu tidak bisa dibandingkan dengan gaun tidur kapas murni, namun seiring berjalannya waktu, orang akan terbiasa dengan hal itu. Feng kecil, makan malam sudah siap, kami sudah menunggumu, ucap Ibu Gong Xin Lan sambil tersenyum. Ya, masakan ibu adalah yang terbaik, ucap Luo Feng sambil tersenyum, biarkan aku pergi ganti baju dan mandi, lalu kita akan segera makan. Berganti dari baju besi campuran dan sepatu botnya, dan ganti menjadi gaun tidur yang nyaman, selanjutnya Luo Feng pun makan malam bersama keluarganya.
Menghirup aroma rumah, menonton bulan bersama keluarga, dan makan malam serta mengobrol dengan mereka. Setelah bepergian di alam semesta untuk waktu yang lama, orang memang akan merindukan perasaan ini. Berita kedatangan Luo Feng dan saudara-saudaranya dengan cepat diketahui oleh 5 negara besar. Pada sore ketiga dari kedatangannya, 5 negara besar mengirim 15 perwakilan ke rumah Luo Feng untuk membahas tentang migrasi ke alam semesta. Di dalam ruang pertemuan, Hong dan Dewa Guntur bergegas juga. Acara utamanya adalah diskusi antara 15 perwakilan, dan mereka bertiga, 15 perwakilan ini sudah bisa mewakili seluruh kekuatan dari 5 negara besar. Tuan Luo, pengecut tidak akan menyelesaikan masalah. Kita semua sangat paham bahwa ada banyak bahaya di alam semesta, namun kita tidak bisa menunggu sampai bahaya datang mengetuk di depan pintu kita, sebelum kita menghadapinya. Metode terbaik adalah berkomunikasi dan melakukan kontak dengan orang lain di alam semesta, sesegera mungkin dan melakukan persiapan. Seorang ketua wanita dari partai politik Uni Eropa berkata dengan serius. Betul, tolong mengerti bahwa negara-negara kita semuanya telah membuat persiapan yang cukup, ucap Perdana Menteri Kulit Putih baru dari pihak Amerika menyaksikan Luo Feng dan kelompoknya. Perwakilan Cina, India, dan Rusia semuanya menatap Luo Feng dan saudara-saudaranya. Apapun yang bisa dikatakan sudah dikatakan. Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur bertukar pandang dan akhirnya, Luo Feng mengangguk. Ketiganya sudah membuat keputusan. Aku mengerti pikiranmu, ucap Luo Feng memandang ke arah para pemimpin dari 5 negara besar. Aku akui, apapun yang kamu katakan memang masuk akal. Jika kamu ingin bermigrasi ke alam semesta, itu mungkin, ucap Luo Feng menekankan. Para pemimpin dari 5 negara besar hampir tidak bisa menahan kegembiraan di mata mereka. Namun, aku harus memperingatkan kalian semua. Poin pertama, mencapai planet kehidupan lain di alam semesta, aku akan memberi para migran jaminan hidup paling dasar. Namun kamu harus memahami bahwa, seseorang harus mencapai tingkat pengembara bintang, sebelum mendapatkan hak untuk menjadi warga negara semesta. Karenanya, saat para migran ini meninggalkan planet yang aku kendalikan, aku tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Poin kedua, meninggalkan bumi sangat mudah, kembali sangat sulit. Kembali ke bumi dari planet kehidupan lain di alam semesta, hanya bepergian sendirian membutuhkan 3 tahun. Poin ketiga, seperti untuk informasi bumi, mereka harus merahasiakannya, tidak membocorkan apapun. Ucap Luo Feng sedikit menekankan. Sebenarnya, tidak ada banyak informasi penting tentang bumi, satu-satunya yang penting adalah tentang binatang bertanduk emas. Namun warga normal di bumi bahkan tidak tahu bahwa, monster yang menelan itu adalah binatang bertanduk emas, dan para migran ini, Luo Feng pasti tidak akan mengizinkan mereka membawa gambar, atau rekaman binatang bertanduk emas itu. Saat para migran meninggalkan bumi, dan mencapai sebuah planet yang dikendalikan Luo Feng. Pertama, ada ras manusia lain di planet itu, semua orang normal, yang akan tahu tentang monster yang menelan, atau binatang bertanduk emas. Namun jika ada yang membocorkan informasi bumi, dan mengkhianati manusia di bumi, dia akan dieksekusi, ucap Luo Feng menekankan. Tidak masalah. Tuan Luo, sepertinya kamu tidak perlu 3 tahun untuk kembali dari alam semesta, ucap wanita Amerika itu bertanya melihat mereka. Luo Feng mengerutkan alisnya dan menatapnya, bahwa tekanan mental yang tak berbentuk, menyebabkan dia mulai berkeringat deras. Dengan keringat dingin, Luo Feng berkata, gelombang pertama migran ini, adalah kontak pertama dari bumi ke alam semesta. Aku tidak mau ada kecelakaan. Saat kecelakaan terjadi, maka kalian semua akan bersalah menyabotase manusia di bumi. Ingat 3 poin yang aku katakan, setujui dan aku akan setuju dengan migrasi. Jika kamu tidak setuju dengan mereka, maka kamu dapat bekerja keras, dan membangun pesawat ruang angkasa kamu sendiri, kata Luo Feng dingin. Oh, maafkan aku Tuan Luo, aku hanya ingin tahu, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, kata wanita itu. Begitulah, para migran akan resmi berangkat dari bumi, setengah tahun kemudian. Dalam setengah tahun ini, kamu semua harus memilih orang dengan bijak. Ingat, hanya perjalanan kembali membutuhkan 3 tahun. Kata Luo Feng. 15 perwakilan dari 5 negara besar yang tersisa, Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur tidak bisa menahannya.
Ada poin bagus untuk ini, kita tidak bisa selalu mengambil semua beban bumi pada diri kita sendiri, kita harus membiarkan mereka keluar, dan menangani masalah. Tanpa tekanan, tidak akan ada gerakan. Selalu di bawah perlindungan kami, manusia di bumi secara alami akan berevolusi lebih lambat, kata Hong. Benar sekali. Luo Feng mengangguk, orang-orang ini tidak akan dapat membuat kekacauan bahkan jika mereka ingin, apalagi, membocorkan informasi bumi, akan membuat mereka menjadi pengkhianat bumi. Semua orang dari bumi, jadi mereka tidak akan berani mengungkapkan apapun. Dan bahkan jika mereka melakukannya, itu masih akan berada dalam kendali kita, yaitu, bagaimanapun juga, bumi adalah wilayahku. Luo Feng saat ini memiliki lebih dari 100 planet sebagai wilayahnya, namun, untuk para migran bumi, dia sebenarnya siap untuk secara khusus, membeli beberapa planet lainnya. Bagi Luo Feng saat ini, membeli beberapa planet memang mudah. Setelah tinggal beberapa hari di bumi, Luo Feng duduk di kapal alam semesta dan menuju ke Mars. Dia juga memesan kabin nutrisi melalui jaringan semesta virtual. Tuan, kamu yakin ingin membeli kabin nutrisi kelas E? Kabin nutrisi ini, sebagai kabin kelas 3 tertinggi adalah, yang paling tinggi untuk pemulihan, dan evolusi pejuang penguasa sektor, dan, kabin evolusi juga yang mampu segera menghasilkan pejuang tingkat alam semesta, ucap penjual kabin nutrisi. Namun, itu hanya akan membuat tubuh prajurit menjadi tingkat semesta. Selanjutnya setiap terobosan, akan tergantung pada pemahamannya sendiri tentang domain dan lain-lain. Jika hanya mengandalkan kabin saja, itu akan sia-sia. Juga, mengandalkan kabin untuk terobosan, dapat mengakibatkan fondasi seseorang tidak kuat, dan tidak dapat mewujudkan domain, secara alami tidak akan pernah dapat menerobos, ke tingkat penguasa domain, penjual kabin nutrisi kembali menjelaskan. Juga, biaya penggunaan untuk kabin nutrisi sangat mengejutkan, 100 tahun penggunaan, menciptakan tingkat alam semesta, jumlah uang dapat digunakan untuk membeli lebih dari 100 pengawal tingkat alam semesta. Maka menggunakannya untuk berevolusi sama sekali tidak layak. Fungsi terbaik, dan sebagian besar digunakan adalah, untuk menyembuhkan tubuh penguasa sektor dan memulihkannya. Ini poin terbaik, ini adalah kemampuan penyembuhan. Aku harus menekankan poin ini, jika kamu masih berpikir itu baik-baik saja, maka tanda tangani di bawah ini, ucap penjual kabin nutrisi. Kabin nutrisi kelas E, membutuhkan 86 miliar dolar semesta. Adapun cairan nutrisi yang kamu butuhkan, 1 ton membutuhkan 10 miliar dolar semesta. 1 ton cairan nutrisi benar-benar dapat menciptakan tingkat alam semesta, tentu saja, 10 miliar dolar alam semesta juga dapat membeli lebih dari 100 pengawal tingkat alam semesta. Oh ya, kamu membutuhkan 10 ton cairan nutrisi, mengerti? Ini perjanjiannya, ucap penjual kabin nutrisi, panjang lebar menjelaskan. Pertempuran penguasa sektor, ada banyak yang menimbulkan kerusakan langsung pada jiwa, beberapa di tubuh luar. Saat ini, mengandalkan kabin nutrisi untuk pulih adalah yang terbaik. Karenanya kabin nutrisi sangat mahal. Itu memiliki efek sekunder evolusi prajurit. Dan untuk apa Luo Feng membelinya, adalah untuk meningkatkan kecepatan evolusi tubuh manusianya sendiri. Adapun karena tidak dapat melakukan terobosan, dengan tubuh binatang bertanduk emas sebagai akarnya, Luo Feng, kamu tidak memiliki hambatan sama sekali, dan tidak ada masalah fondasi kamu tidak kuat. Kamu juga punya uang, tentu saja membeli adalah, pilihan terbaik. Kabin nutrisi 3 tingkat ini menghasilkan kecepatan evolusi tercepat. Ini adalah apa yang dikatakan Babata pada Luo Feng. Luo Feng mengambil kabin nutrisi dan menempatkan dirinya di Mars, memulai periode isolasi yang lama di dalam planet tersebut. Ini karena, tubuh binatang bertanduk emas Luo Feng hendak menerobos ke tingkat alam semesta, dan menerobos memiliki beberapa masalah yang sangat penting. Secara alami ia akan memilih Mars di mana tidak ada yang bisa mengganggunya untuk melakukan terobosan. Di dunia guntur, binatang bertanduk emas sudah menjadi level bintang 9. Agar tingkat bintang 9 untuk menembus ke tingkat alam semesta, diperlukan lebih dari 50 tahun, dan pengelompokan logam Luo Feng memiliki efisiensi maksimum 89 kali, maka dalam waktu lebih dari setengah tahun, ia sudah siap untuk melakukan terobosan. Dan Luo Feng pada titik waktu di mana ia baru saja akan melakukannya. Sin pun menunjukkan tata surya, di planet Mars.
Ini adalah planet yang sangat kering, seperti gurun. Dan sekarang, pesawat ruang angkasa berbentuk cakram hitam legam, berada di dalam lubang yang dalam, dengan diameter beberapa ratus meter. Pesawat ruang angkasa ini adalah salah satu dari pesawat ruang angkasa cadangan Luo Feng, yang sekarang menjadi markas Luo Feng selama tinggal sementara di Mars. Di dalam ruang istirahat raksasa pesawat ruang angkasa, sebuah kabin nutrisi persegi panjang berwarna biru gelap terletak di dalam. Seluruh kabin nutrisi memiliki panjang 21,6 meter dan lebar 8,3 meter. Bagian utama tubuhnya adalah biru tua. Pada saat yang sama, pada permukaan logam ada banyak tanda bunga, yang rumit dan beberapa tombol sederhana. Kabin nutrisi kelas E, kabin nutrisi berkualitas tertinggi di semua ras manusia di alam semesta. Harganya mencapai 86 miliar dolar AS, yang setara dengan 3 atau 4 galaksi yang agak sepi. Logam biru tua di permukaan adalah logam kelas F8 yang sebanding dengan esensi tembaga bibrida, sampai esensi batu biru, yang sangat mahal. Tentu saja, senjata yang digunakan Luo Feng yaitu beling esensi tembaga bibrida, meskipun kecil, juga memiliki harga yang mencengangkan karena kehebatannya. Itu berharga di tepinya. Untuk membuat logam yang sangat tangguh seperti esensi tembaga bibrida menjadi sesuatu yang tajam, adalah tugas yang sangat sulit. Semakin tinggi tingkat logam, maka akan semakin sulit untuk mengerjakannya. Esensi tembaga bibrida adalah sesuatu yang bahkan makhluk abadi hanya dapat membuat tanda kecil setelah meninju itu. Saat itu, penguasa planet Yunmo memang banyak berkorban untuk membuat pesawat ruang angkasa menjadi bentuk segitiga yang tajam. Inilah mengapa pesawat ruang angkasa planet Yunmo begitu kuat. Karena permukaan esensi Blue Stone, bahkan makhluk abadi akan membutuhkan banyak waktu untuk memecahkan kabin nutrisi ini. Di dalam kabin, pemuda-muda berambut hitam dengan tubuh telanjang, yang pada dasarnya sempurna, berada di dalam cairan nutrisi abu-abu gelap. Energi penuh dengan kekuatan kehidupan, dengan cepat menyapu tubuhnya melalui setiap pori-pori di kulitnya. Energi yang mengandung kekuatan kehidupan, segera memicu transformasi gen, setelah sel-selnya menyerapnya. 1 ton cairan nutrisi, dapat membeli lebih dari 100 pengawal tingkat semesta, dan lebih dari 10.000 planet kehidupan. Rambutnya terus tumbuh lebih lama, kulitnya menjadi lebih kristal, tulangnya menjadi lebih keras, ototnya menjadi lebih padat, penguat kemampuan tempurnya menjadi naik. Matikan Luo Feng memerintahkan AI di kabin nutrisi. Cairan nutrisi terus menurun dan menjadi kosong, sampai menjadi kering. Gelombang panas bertekanan tinggi, menyekat tubuh Luo Feng seperti handuk. Setelah itu, kabin nutrisi secara otomatis menambahkan air untuk membilas tubuh Luo Feng, dan akhirnya mengeringkannya lagi. Luo Feng berdiri dan melompat keluar dari kabin nutrisi, yang tingginya 3 meter. Pada saat yang sama, seragam pertempuran merah tua yang ditetapkan secara otomatis terbentuk di tubuhnya, dan terbentuk sepatu bot di sekitar kakinya. Sepatu bot tempurnya melangkah ke lantai paduan pesawat ruang angkasa. Kabin nutrisi ini, persis seperti yang kamu harapkan dari kabin nutrisi kelas E. Efeknya sungguh luar biasa, mata Luo Feng bersinar ketika dia melihat kabin nutrisi hijau tua di depannya. Tidak peduli seberapa efektif itu, tubuh kamu harus mengejar ketinggalannya. Setelah berbaring di kabin nutrisi selama hampir setengah bulan, kamu harus beristirahat setidaknya setengah bulan, sebelum kamu bisa memasukkannya lagi. Oh ya Luo Feng, bagaimana kabar segel 10.000 pedang jiwa kamu? Sebuah suara acuh tak acuh bergema di angkasa, itu adalah AI Babata yang hidup. Aku bisa mengendalikan 226 bilah segel jiwa secara bersamaan, kata Luo Feng. Tentu saja Luo Feng tidak akan bersantai, di pelatihan segel 10.000 pedang jiwa. Karena satu-satunya cara untuk melemparkan segel budak adalah dengan menyelesaikan sebagian besar dari 10.000 segel pedang jiwa. Dan dengan melakukan itu, dia akhirnya akan membuat sedikit kemajuan di jalur segel. Terlalu lambat, masih jauh untuk ditempuh sampai kamu bisa melemparkan 10.000 bilah segel jiwa, dan bahkan tidak menyebutkan penggabungan 10.000 menjadi satu, teriak Babata keras. Aku mengerti, ucap Lu Feng sambil tersenyum. Setelah setengah bulan evolusi, dan pelatihan kekuatan spiritual yang pahit, Luo Feng sangat lelah. Dia berjalan keluar dari pesawat ruang angkasa alam semesta,
terbang keluar lubang yang dalam, dan tiba di permukaan Mars. Kerikil merah dingin membentang ke cakrawala. Badai pasir yang mengisi ke arah langit bisa terlihat di kejauhan. Saat itu Luo Feng, yang sepenuhnya tertutup dalam set seragam pertempuran kontak awannya, menatap tanah. Tiba-tiba, bentuk raksasa dengan cepat mendekati dari badai pasir yang mengamuk di kejauhan. Ini adalah monster raksasa yang sebesar gunung. Tubuhnya tertutup sisik hitam. Dua tanduknya yang menembus langit, ditutupi dengan ukiran emas. Leher dan punggungnya juga dipenuhi ukiran emas. Binatang bertanduk emas di kejauhan meraung ke langit, mata dinginnya memandang ke arah manusia Luo Feng di kejauhan. Luo Feng juga melihat ke arah binatang bertanduk emas di kejauhan. Sudah waktunya untuk menembus ke tingkat alam semesta, gumam Luo Feng mengerutkan keningnya. Tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh manusianya dapat muncul di dunia luar pada saat yang sama, atau salah satu tubuh dapat muncul di dunia luar saja, atau tidak satu pun dari mereka berdua muncul. Ketika kedua badan tidak berada di dunia luar, maka, inti akan muncul di dunia luar. Tidak peduli apa, inti harus ada di dunia luar, dan itu tidak bisa memasuki dunia batin. Adapun tubuh, apakah tubuh binatang bertanduk emas, atau tubuh manusia, mereka dapat diperbaiki, tidak peduli seberapa rusak mereka, karena bagi Luo Feng, inti dari hidupnya adalah inti yang mengandung jiwanya. Tentu saja, inti adalah titik lemahnya. Luo Feng tidak akan berani meninggalkan intinya di luar, itu sama saja akan mengundang kematian. Dalam pertempuran sebelumnya, satu-satunya alasan tubuh manusianya bersembunyi di dunia batin, sementara manusia bertanduk emas muncul adalah, karena Luo Feng tidak ingin ada orang, yang menemukan hubungan antara tubuh manusianya, dengan binatang bertanduk emas. Sampai sekarang, karena sistem pertahanan telah dipasang di seluruh tata surya, ia jelas tidak perlu khawatir tentang siapapun yang menemukan bahwa, ia dan binatang bertanduk emas, ada di Mars. Tingkat alam semesta, sudah waktunya untuk menerobos. Luo Feng kemudian menggelengkan kepalanya, dan melambaikan tangannya. Semua jenis logam berharga muncul di tanah. Luo Feng kemudian berubah menjadi cahaya yang mengalir, saat ia terbang menuju pesawat ruang angkasa di kejauhan. Namun, tubuh seperti gunung dari binatang bertanduk emas, berbaring di tanah gurun. Itu diperpanjang dengan cakar untuk menutupi tumpukan logam. Ruang angkasa menjadi bengkok, dan tumpukan logam menyusut, lalu menghilang di telapak tangan binatang bertanduk emas. Planet Mars sepi seperti biasanya. Dan di planet tersebut terdapat dua makhluk hidup tambahan. Salah satunya adalah manusia yang bersembunyi di pesawat ruang angkasa, sementara yang satunya lagi adalah binatang buas bertanduk emas yang terbaring di tanah gurun. Sementara itu, waktu berlalu hari demi hari. Meskipun Luo Feng cemas, dia hanya bisa menunggu. Saat ini waktu di Tiongkok adalah 2063, 12/26, dan pada hari ini, di bawah permukaan area gurun tertentu di Mars, terdapat seekor hewan bertanduk emas. Terdengar suara tebal yang dipenuhi kegembiraan bergema di langit. Sebuah bentuk manusia dengan cepat, terbang keluar dari pesawat ruang angkasa dan melayang di udara. Dia melihat ke daerah di mana binatang bertanduk emas berbaring, dan dipenuhi dengan kebahagiaan, dunia batin akhirnya menerobos. Di dalam dunia batin binatang bertanduk emas, benua yang tertutup kabut emas raksasa itu, panjang dan lebarnya adalah 90 km. Namun, pada saat ini, seluruh dunia bergetar hebat. Mula-mula kabut emas yang menyebar ke seluruh benua, yang menyebabkan benua emas dengan luar biasa, menyerap kabut, dan mengembang dengan luar biasa. Panjang dan lebarnya, melebar terus-menerus, dan tingginya terus bertambah. Ini menyebabkan benua menjadi lebih tebal. Kabut emas secara dramatis menyusut. Sebagai imbalannya, benua emas terus berkembang. Ekspansi menjatuhkan rahang, hanya dalam beberapa jam, benua ini berkembang dari panjang dan lebar 90 km, menjadi panjang dan lebar 1000 km. Dan luasnya diperluas sekitar 100 kali. Pusat binatang bertanduk emas adalah intinya. Dan inti dari intinya, adalah dunia batin, binatang bertanduk emas, menelan sejumlah besar logam, untuk membuat dunia batin berkembang, dan menjadi lebih sempurna. Hanya dengan memperluas dunia batinnya, binatang bertanduk emas dapat menerobos
Seperti saat ini, dari panjang dan lebar 90 km, ia menembus panjang dan lebarnya menjadi 1000 km, dalam waktu yang sangat singkat, dunia batinnya telah sepenuhnya berubah. Jauh di dalam gurun Mars, tanpa penindasan dunia batin, binatang bertanduk emas yang telah terjebak di puncak tingkat bintang 9, akhirnya mulai transformasi. Dengan lolongan yang sangat bersemangat, tubuh binatang bertanduk emas perlahan mulai mengembang. Tulang dan sisiknya menjadi lebih keras dan lebih keras lagi, tanduk ketiga bahkan mulai muncul di dahinya. Ukiran emas seperti baju besi, yang menutupi sebagian besar tubuhnya juga, mulai mengeluarkan cahaya misterius, yang terus-menerus meresap ke dalam tubuh binatang bertanduk emas. Di dalam inti, dalam sebuah menara raksasa, yang pada dasarnya menutupi seluruh ruang di sekitarnya, 9 bola api yang luar biasa panas, mengikuti jejak aneh, ketika mereka mengorbit satu sama lain, dan membentuk struktur alami yang tidak biasa. Ini adalah struktur fisik jiwa Luo Feng, tanpa penindasan dari dunia batin. 9 bola api, yang telah lama mencapai batasnya, langsung mulai menyerap energi murni di dalam alam semesta. Ketika mereka menyerap, 9 bola api mulai bergetar dan mengembang. Dalam sekejap, semua energi di angkasa di langit di atas Mars, telah diserap dengan gila-gilaan, membentuk pusaran energi yang menakutkan. Tingkat energi yang menakjubkan seperti itu, menyebabkan 9 bintang mini, dengan cepat berkembang. Hanya dalam beberapa saat, area mereka bertambah 10 kali lipat. 9 bola api masih bergetar. Pada saat yang sama, bintang terbesar mencapai batas ekspansi. Bintang terbesar dengan ganas meledak. 8 bintang mini lainnya meledak. Setelah mereka melampaui batas mereka meledak, membentuk potongan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan nebula besar pun terbentuk. Setelah waktu yang lama, semuanya menjadi sunyi. Pada intinya, sejumlah besar nebula, debu bintang, gugus bintang, dan planet yang sangat kecil, membentuk galaksi spiral raksasa. Bintang mini itu, paling umum di pusat galaksi spiral raksasa ini, dan puluhan juta di antaranya. Pada saat yang sama, seluruh galaksi spiral memiliki 8 lengan spiral. Namun, ada area hitam yang sangat kecil, di dalam pusat galaksi spiral yang padat. Di sanalah, lubang hitam pertama dari seluruh galaksi spiral. Lubang hitam mini ini perlahan-lahan, menelan bintang-bintang, dan debu ruang di sekitarnya. Pada saat yang sama, di tempat yang tidak dapat dijangkau, ia menghasilkan irisan energi yang sangat murni. Kekuatan spiritual seperti kabut, tampaknya muncul dari udara sekilas, ketika muncul di sekitar spiral raksasa, menyebabkan lapisan cahaya, untuk menutupi seluruh galaksi. Apa yang membentuk energi yang terang, dan misterius seperti kabut ini, memang bergantung pada kekuatan spiritual, tingkat alam semesta. Kekuatan spiritual yang sangat murni, binatang bertanduk emas, telah secara resmi melangkah ke tingkat alam semesta. Di Mars yang sunyi, jauh di bawah tanah. Wajah Luo Feng memerah kegembiraan, dengan cepat menembus ke bawah tanah, menerobos ke tingkat alam semesta. Itulah tanda nyata untuk menjadi prajurit yang sangat kuat, sebagai garis keturunan paling elit di seluruh alam semesta, memasuki tingkat alam semesta, baru kemudian binatang bertanduk emas sebenarnya, melepaskan potensi sebenarnya. Luo Feng menghilang sepenuhnya saat memasuki dunia internalnya. Meskipun tubuhnya telah menjadi jauh lebih besar, dengan panjang melebihi 1 km, dari ujung 3 tanduknya, bagian kepala, leher, punggung terus-menerus, sayap, 4 cakar, ekor dan lain-lain, semua ini memiliki ukiran emas pada sisik sejak kelahirannya, dan sekarang mereka semua semakin berkilauan. Domain emas melayang, menelan seluruh lingkungan binatang bertanduk emas. Apakah ini domain? Jiwa Luo Feng jelas bisa merasakan, bentuk energi aneh itu. Ini hanya terjadi ketika ia menembus ke tingkat alam semesta, dengan bantuan ukiran dan energi alami, pembacaan roh, energi genetik, kemauan keras, tubuh fisik, mereka semua secara alami, mencapai keadaan yang luar biasa, dan harmonis, semua energi mulai menyatu, dan energi emas yang dihasilkan dari semua itu, benar-benar mempengaruhi ruang di sekitarnya. Seperti yang dijelaskan dalam warisan garis keturunan. Binatang bertanduk emas, bahkan ketika ia makan atau tidur, dengan pertumbuhan alami, masih akan secara alami mendapatkan domain, dan ia akan terus berevolusi,
1 lapis, 2 lapis hingga 9 lapis, dan akhirnya menembus, untuk memiliki energi dunianya sendiri, melangkah ke tingkat penguasa sektor. Bahkan mencapai hukum asal emas, asal mula alam semesta, dan mencapai puncak penguasa sektor. Kenangan warisan, memang, tidak kurang sama sekali. Itu, terlalu surgawi, seketika kegembiraan Luo Feng melonjak. Perbedaan itu memburuk, manusia dibandingkan dengan makhluk luar angkasa, yang paling elit dari garis keturunan, dan yang di atas mereka semua, binatang bertanduk emas, yang bahkan lebih menjengkelkan. Memiliki domain itu sulit, seperti Hong dan Dewa Guntur, yang menguasai seni bela diri atau yoga, keduanya mengalami banyak hal selama periode nirvana besar, sebelum akhirnya mampu menembus tingkat seni bela diri dan yoga, mencapai puncak perpaduan harmonis, sebelum akhirnya mencapai domain mereka. Dan binatang bertanduk emas, sebagai garis keturunan puncak, alam semesta yang luas. Ditetapkan, untuk mencapai hukum asal mula alam semesta, dan menjadi puncak dari penguasa sektor, hanya dari mencapai kedewasaan. Apa yang kamu puas, apa yang membuat kamu bersemangat? Hong dan Dewa Guntur, mereka memiliki domain, ketika mereka berada di level penjelajah bintang, kamu hanya mencapainya setelah mencapai tingkat semesta, dan kamu senang dan puas. Ucap Babata. Mengenai hukum, arena pertempuran yang diperebutkan Hangs dan Genji, bahwa Hangs bahkan dapat menyadari sedikit, tentang hukum asal-usul alam semesta, dan juga, terakhir kali di dalam rumah jagal, kamu dan Dewa Guntur keduanya mudah dikalahkan, oleh wanita berjubah putih. Wanita berjubah putih itu hanya bintang level 1, dan dia sudah bisa merasakan hukum. Ada banyak jenius di antara ras manusia di alam semesta, apa yang sangat kamu banggakan? Ucap Babata. Bakat bukan berarti prestasi kamu akan tinggi. Warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, untuk binatang bertanduk emas, ada banyak dari mereka dalam sejarah, namun pencapaian dan level mereka, semuanya sangat berbeda. Beberapa binatang bertanduk emas, hanya mengandalkan warisan mereka, dan mencapai puncak penguasa sektor, menjalani masa hidup mereka dan mati. Binatang bertanduk emas lainnya, benar-benar mengandalkan bakat mereka, dan menyia-nyiakan masa hidup mereka. Hanya dengan mengalami kemunduranlah, seseorang akan menyadari, dan bekerja keras dan berlatih, namun karena waktu yang terbuang sebelumnya terlalu lama, banyak yang tidak dapat menjadi makhluk abadi. Hanya sedikit dari binatang bertanduk emas, yang menyadari cukup awal bahwa, bakat hanya satu sisi saja, dan kerja keras juga penting, hanya binatang bertanduk emas ini, yang benar-benar akan melatih teknik, seperti ruang absolute dan ruang 9 lapis ke level tinggi, dan akhirnya melangkah ke level abadi, dan beberapa binatang bertanduk emas, bahkan mati, menciptakan teknik baru, dan menjadi pahlawan dari seluruh ras. Sektor Tuan Puncak, makhluk abadi, puncak absolut, bahkan di antara yang abadi. Kamu ingin jadi apa? Jika kamu hanya ingin mencapai puncak penguasa sektor, maka hanya bermain-main setiap hari. Kembali di Samudra Pasifik, ketika kamu mempertaruhkan semuanya, dan bertaruh untuk memiliki tubuh binatang bertanduk emas, itu sudah ditetapkan bagi kamu, untuk menjadi puncak penguasa sektor, itu tidak sulit sama sekali untuk kamu. Ingin menjadi abadi, maka kamu harus menjadi pekerja keras yang luar biasa. Seorang prajurit yang absolut, bahkan di antara yang abadi, lebih kuat dari gurumu, dan itu membutuhkan kerja keras, keganasan, pemahaman dan lain-lain, semua elemen. Yang mana yang kamu pilih, ucap Babata seraya memarahi Luo Feng, untuk membuatnya sadar dan terbangun. Apa yang dia katakan memang benar, Hong dan Dewa Guntur memiliki domain mereka, ketika mereka berada di level penjelajah bintang, saat itu dia mudah dikalahkan oleh wanita berjubah putih, bintang level 1, yang sudah memahami hukum. Dalam hal bakat, mungkin manusia tidak bisa dibandingkan dengan binatang bertanduk emas. Namun jumlah ras manusia di alam semesta terlalu banyak, dengan jumlah seperti itu, ini berarti bahwa, jumlah jenius dengan pemahaman yang luar biasa juga, sangat tinggi. Bakat binatang bertanduk emas, adalah surgawi sendiri, aku harus membandingkan diri aku, dengan puncak kejeniusan, di antara ras manusia di alam semesta, ucap Lu Feng dengan mata berkilau. Binatang bertanduk emas, ada banyak generasi binatang bertanduk emas, aku ingin menjadi yang terkuat dari mereka semua. Luo Feng merasakan gelombang ambisi,
Mata emas besar binatang itu berkilau dengan cahaya keemasan. Guru aku saat itu benar-benar berhasil memiliki tubuh pemuda. Longke, aku benar-benar berhasil mendapatkan tubuh binatang bertanduk emas. Guru aku mengandalkan dirinya sendiri dan menciptakan teknik jejak jiwa. Aku memiliki binatang bertanduk emas dan teknik planet Yunmo dan semua informasi mereka. Bakat, informasi, aku punya segalanya. Kekuatan, aku juga memilikinya. Pemahaman, aku tidak terlalu buruk. Aku memiliki segalanya, maka poinku yang paling mendasar akan mencapai level abadi terlebih dahulu, setelah itu, menjadi pejuang absolut di antara yang abadi. Lebih kuat daripada kematian yang membunuh guruku, gumam Luo Feng sambil memandang ke masa depan, dengan antisipasi. Binatang bertanduk emas berbaring di bawah tanah di Mars, dengan seluruh tubuhnya tertutup sisik, dan pada mereka terdapat ukiran aneh. Ini membuat binatang bertanduk emas yang telah tenang, memancarkan gelombang energi aneh. Ini adalah semacam gelombang dari alam semesta yang luas. Namun, gelombang ini tampaknya tertutup, dan disamarkan oleh lapisan-lapisan kain kasa, membuatnya sangat sulit, dan melelahkan bagi Luo Feng, untuk merasakannya sepenuhnya. Namun, ini saja membuat Babata sangat terkejut, karena dalam keadaan normal, hanya setelah mencapai domain 8, atau 9 lapis, seseorang akan dapat merasakan gelombang-gelombang ini secara samar-samar. Dan Luo Feng, yang hanya memiliki domain 1 lapis, sudah bisa merasakannya. Binatang bertanduk emas, bisa merasakan hukum asal di dunia internal, benua emas, gelombang asal-usul alam semesta, tampaknya menjadi lebih jelas di dalam. Waktu berlalu seperti air yang mengalir. 1 bulan demi 1 bulan. Di kemudian hari, kelompok pertama migran bumi dari 5 negara besar, berjumlah hingga 80.000 orang. Luo Feng telah membeli sebuah planet, yang disebut Bintang Pelangi Giok, di dalam galaksi Kekaisaran Perak Biru, dan memiliki sekitar 100 juta penduduk asli. Kumpulan manusia pertama di bumi ini diatur, untuk dikirim ke sana. Setelah pengaturan semua diselesaikan, Luo Feng membenamkan dirinya dalam pelatihannya. Tubuh manusianya terfokus pada 10.000 jejak jiwa, juga menghabiskan waktu dan energi untuk pesawat ulang-alik yang melonjak. Adapun binatang bertanduk emas, itu benar-benar tenggelam dalam domain dan hukum. Dalam sekejap, ini sudah tahun 2065, 2 tahun telah berlalu. Tiongkok tahun 2065, tanggal 25 Oktober tempat latihan Luo Feng di Mars. Dalam studi luas kapal semesta, sebuah kabin nutrisi hijau gelap, ditempatkan di sana. Tiba-tiba, pintu terbuka dan tubuh manusia dengan 3 inci, rambut hitam pendek, seorang laki-laki, Luo Feng dengan cepat mengenakan lapisan baju besi, dan sepatu botnya, dan segera terbang keluar, dari kabin nutrisi. 2 tahun kerja, akhirnya melangkah ke bintang level 7. Luo Feng tersenyum, kabin nutrisi kelas E ini memang tidak buruk. Bagaimana pelatihanmu tentang teknik tata ruang? Ucap suara Babata bergema di dalam kapal. Tidak ada kemajuan, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Teknik tata ruang terlalu sulit, aku belum membuat kemajuan sama sekali. 2 tahun lalu di dunia dalam sebuah dunia guntur, Luo Feng mulai bekerja pada 10.000 jejak jiwa. Teknik ini milik teknik jejak jiwa planet Yunmo, seperti salah satu yang lebih mendasar, namun masih membutuhkan waktu lebih dari setahun, bahkan hampir 2 tahun, bagi Luo Feng untuk membuat langkah besar dengannya. Melatih 10.000 jejak jiwa pedang, membuat pelatihan jejak pengawal jiwa, jauh lebih mudah dicapai. Dan selama waktu ini, Babata telah melewati Luo Feng teknik lain, dan mengatakan ini, Luo Feng, meskipun gurumu tidak sepenuhnya memahami hukum asal ruang, dia masih membuat prestasi besar, dengan hukum ruang angkasa, bahkan sampai melakukan perjalanan, melalui alam semesta yang gelap, dan mampu menyelimutinya dan membuat kamuflase. Ini, bahkan di antara yang abadi, hanya sedikit yang bisa melakukan itu. Meskipun kamu memiliki binatang bertanduk emas, namun kamu hanya bisa merasakan hukum emas asli sekarang. Terlebih lagi, undang-undang antariksa, pada awalnya adalah hukum paling sulit di alam semesta, untuk dirasakan dan dipahami, seperti hukum waktu, mereka adalah 2 hukum terdalam, dan tersulit di alam semesta. Karenanya, saat ini kamu telah memiliki langkah kecil dalam jejak jiwa, 10.000 jejak jiwa pedang dan jejak pengawal jiwa telah berhasil.
Kamu bahkan memiliki domain sendiri, kamu hampir tidak dapat mulai merasakan teknik spasial, mulai dari yang paling sederhana, teknik spasial, langsung dari pintu masuk, setiap langkah akan membosankan dan menyulitkan. Namun, kamu sudah dilatih di ruang absolute, binatang bertanduk emas, mungkin, itu akan membuat kamu, masuk ke teknik spasial ini, menjadi agak lebih mudah. Bekerja keras, hukum asal adalah jalan utama. Hukum asal emas, kamu bisa membiarkan binatang bertanduk emas berlatih. Teknik spasial, akan menjadi pelatihan utama masa depan kamu. Babata dipenuhi dengan antisipasi sebelumnya, ia berpikir bahwa dengan bakat binatang bertanduk emas, itu seharusnya lebih mudah. Sayang sekali, setelah berbulan-bulan pelatihan, tidak ada yang tercapai. Bahkan pintu masuknya tidak tercapai, secara akurat, dia bahkan tidak pernah menyentuh pintu. Babata, teknik spasial ini, pintu masuknya saja sangat sulit. Kata Luo Feng. Jangan berkecil hati, jika beberapa bulan tidak akan melakukannya, maka perlu beberapa tahun. Jika beberapa tahun tidak akan berhasil, maka ambil dekade dan ratusan tahun, luangkan waktu kamu, ucap Babata tersenyum, mungkin aku terlalu menuntut, teknik spasial, biasanya hanya penguasa sektor yang akan merasa lebih mudah untuk dilatih. Namun semakin awal kamu berhasil, maka kamu akan semakin kuat nantinya. Dimengerti, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Memang benar, Luo Feng. Tentara dari keluarga Nuolan San, menurut perhitungan waktu, akan mencapai dalam 10 hari ke depan, termasuk perbedaan dan kesalahan, kapal alam semesta mereka mungkin masih sangat mungkin, muncul di tata surya dalam beberapa hari mendatang, ucap Babata yang mengingatkan. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.